Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun saja berada? Hari ini saya akan mengisahkan sebuah kisah nyata lagi, yaitu ini terkait jamaah yang pernah saya bimbing, ya. Dan kisah ini sesuatu yang misterius, di mana orang tua ya bertingkah aneh ketika berada di kota Madinah dan hilang seketika sampai tidak ditemukan hingga saat ini. Wallahu alam apa penyebabnya, maka lewat video ini saya akan sedikit mengisahkan tentang awal kisahnya terlebih dahulu. Baik teman-teman YouTube dimanapun saja berada, ketika saya membimbing jamaah yang dari Jakarta, waktu itu saya berada di Madinah. Ya, waktu itu saya berada di Madinah, kemudian ada rombongan lain datang. Kebetulan jamaah yang saya bawa itu kurang lebih sekitar 20 orang. Dan ada jamaah baru datang. Jamaah lain yang datang sekitar 18 orang. Nah, karena jamaah saya sedikit, sekitar 20 orang dalam satu bis, maka jamaah yang baru datang itu digabungkan dengan jamaah saya. Dan kebetulan jamaah yang baru ini kebetulan belum ada mutawifnya. Jadi dari bandara ya tidak ada satupun mutawif yang menjemputnya. Hanya sopir yang menjemputnya kemudian diantar ke kota Madinah. Waktu itu mereka landing di kota Jeddah, kemudian menuju ke kota Madinah. Dan anehnya ya ada orang tua yang bertingkah aneh. Dia bertingkah aneh itu di dalam bis, ya, malah bermain-main dengan sopir, malah dia ikut bercanda, bahkan naik di tempat yang ada di samping sopir, sehingga sopir itu kan geleng-geleng kepala, ya, geleng-geleng kepala, kok dia bisa bermain-main di samping sopir, bahkan nekat naik ke tempat ketika nyopir menyetir. Nah itu yang paling aneh. Itu saya dapat cerita itu dari sopir sendiri yang bercerita kepada saya. Ya, tingkah aneh keluar ketika bapak ini, saya tidak sebutkan namanya ya, ketika bapak ini berada di dalam bis dan membuat suasana mencekam. Sehingga sopir itu sedang menyetir waktu itu dan itu sangat berbahaya sekali sehingga ditenangkan oleh keluarganya. Satu. Kemudian ketika berada di Madinah, saya sambut jamaah yang baru datang sekitar 18 orang waktu itu. Kemudian ada orang tua yang memang tingkahnya aneh banget ya, seperti orang gila. Kalau lagi sendirian dia penyakitnya kumat, maka dia dibutuhkanlah seorang mutawif khusus. Kebetulan mutawif khusus ini yaitu teman saya sendiri, orang Lombok, didatangkan, tugasnya hanya menjaga orang tua itu saja. Hanya orang tua itu saja yang dia jaga. Karena orang tua ini kalau tidak dijaga, maka penyakitnya kumat lagi, penyakitnya kambuh lagi. Dia seperti orang gila. Bahkan pernah waktu itu, ya, sengaja kita tidak ajak dia keluar, karena kalau kita ajak dia keluar, sholat ke Masjid Nabawi, malah di Masjid Nabawi itu dia bertingkah aneh. Sehingga orang-orang, jamaah lain pada kaget dan terkejut melihat tingkah orang ini, pokoknya seperti orang gila di dalam Masjid Nabawi. Maka dari itu saya mengatakan kepada mutawifnya, sebaiknya bapak ini dijaga di kamarnya saja, sholat di kamarnya saja. Dan ketika waktu sholat ya menuju ke Masjid Nabawi, waktu itu sholat maghrib ya, kebetulan kita tidak mengajak bapak ini karena khawatir nanti dia membuat kekacauan di saat atau di tengah orang sholat. Makanya kita kunciin pintu kamarnya dari luar supaya tidak keluar. Dan anehnya lagi Bapak Ibu, ketika saya sama mutawif yang satu ini, bahkan sama jamaah, karena di satu kamar itu dia juga ada keluarganya, begitu kita balik dari Masjid Nabawi, kemudian kita mau masuk kamar, alangkah terkejutnya ya melihat kamarnya berantakan. Astagfirullah.
Air-air pada masuk semua ke kamar itu. Kemudian koper-koper jamaah yang lain diberantakin, dibuka, pokoknya ambur-adur semua. Apa ini? Kok kenapa seperti ini? Saya kaget dan geleng kepala. Kemudian saudaranya juga kaget dan geleng kepala. Tetapi orang ini malah ketakutan. Dia ketakutan bilang, ampun, ampun, ampun Pak, ampun Pak. Apa yang terjadi sama Bapak ini? Kok kenapa kelakuannya seperti ini? Waktu di Indonesia dia tidak pernah berbuat seperti ini. Tapi kenapa tiba-tiba waktu berada di tanah suci, di kota Madinah, malah kelakuannya semakin menjadi-jadi. Ini mungkin suatu teguran dari Allah. Mungkin ada kelakuannya atau perbuatan yang tidak baik yang pernah dilakukan semasa mudanya ketika berada di rumah atau di Indonesia. Nah, maka dari itulah ketika dia bilang ampun-ampun, lalu kita selesaikan baik-baik, kemudian kita suruh istirahat, kita suruh duduk, kemudian kita kasih makan. Ketika ziarah, nah disinilah intinya. Ketika ziarah, ya, satu bis, karena jamaah saya digabungkan dengan jamaah yang baru datang ini. Nah, ketika itu saya sedang menyampaikan ceramah. Dan ketika kita sedang berada di kebun korma, teman saya ini lupa bawa spanduk. Ya, lupa bawa spanduk. Kemudian saya jaga orang tua ini, saya pegang orang tua ini supaya tidak hilang. Dan alhamdulillah teman saya kembali ngambil spanduk, kemudian kita foto bareng. Setelah kita foto bareng, kemudian teman saya ini bilang, Ustadz tolong jaga orang tua ini. Siap, dia bilang. Kebetulan ada saudaranya di sampingnya dia. Saudaranya ini pegang tangan saudaranya dia juga, supaya tidak pergi kemana-mana. Kemudian teman saya ini mengantar spanduk itu ke dalam bis. Baru beberapa menit, saudara, teman saya selesai mengantar spanduk ke dalam bis, begitu balik ternyata orang tua ini hilang. Hilang entah kemana. Ya, hilang entah kemana. Ternyata orang tua ini dia tiba-tiba keluar dari dalam kebun korma, kemudian dia samperin ada jamaah lain yang ikut keluar. Begitu jamaah ini keluar, kemungkinan dia ikut keluar karena dia lihat ada salnya yang mirip sekali dengan yang beliau pakai. Akhirnya saya panik, teman saya ini panik, keluarganya juga panik. Ya, sampai sekitar jam 11 ya, sampai sekitar jam 11 belum ditemukan karena kita juga belum ziarah ke mana? Ke Jabal Uhud. Kemudian saya berinisiatif nanti setelah selesai sholat zuhur saya akan balik, saya akan cari dia lagi bersama teman saya. Ya, selesai zuhur itu kita cari kemana-mana. Kebetulan ada CCTV, ya, ada CCTV dan ketika dicek CCTV itu ternyata dia ada. Ternyata saya lihat orang tua ini ketika dipegang sama saudaranya, dia malah melepaskan tangannya, ya. Sehingga saudaranya ini kesal dan membiarkan orang tua ini. Ternyata dia ikut keluar juga. Dia ikut keluar juga, dikira teman yang keluar itu adalah satu rombongan karena salnya sama. Dan CCTV hanya menangkap sampai ke tempat bis parkir, selepas itu hilang. Kalau seandainya orang tua ini masuk ke bis lain, mungkin mutawif lain, mungkin bisa membantu kita, lalu menelpon kita karena ada nomor telepon saya di sana. Tapi kita sudah cari kemana-mana, kita minta bantuan ke pihak polisi, kemudian kita ke rumah sakit jiwa, kemudian kita tempel fotonya di sana. Tapi sampai sekarang pun belum ditemukan. Inilah suatu misteri hilangnya orang tua di Madinah. Tidak tahu apakah disembunyikan alam gaib atau pokoknya saya juga benar-benar tidak tahu, makanya saya nyerah. Untuk itulah teman-teman, ini pelajaran buat kita supaya menjadi ibroh bahwa dimanapun saja kita berada, sebelum kalian itu pergi melaksanakan ibadah umroh, maka banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar dan minta maaf kepada orang sekitar. Karena sesuatu bisa terjadi kalau kita sudah berada di tanah suci kota Mekah Al-Mukarramah.
Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran buat para jamaah yang nanti akan melaksanakan ibadah umroh dan melaksanakan ibadah haji. Semoga menjadi ibrah dan pelajaran buat kita semua bahwa di tanah suci kota Mekah Al-Mukarramah adalah tanah suci tempat kita beribadah kepada Allah. Maka di sanalah di Masjidil Haram atau di kota Madinah di Masjid Nabawi, maka jadikanlah sebagai tempat ibadah yang sesungguhnya. Mudah-mudahan menjadi ibrah dan pelajaran buat kita semua bagi yang akan melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.